الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Yang saya hormati Ketua BKM Masjid Baitul Sidik beserta seluruh jajaran pengurusnya. Yang saya hormati, saya sayangi Ketua Majelis Taklim Baitul Sidik dan seluruh jajaran divisi pengurusnya, Sadarwati, Hidayah, Bu Haja Ernita, saya nggak hafal semua, Bu Haja Rilis, Bu Dinis, Bu Haja Mawar, sahabat-sahabat saya semuanya, jamaah semuanya, hadirin rahimakumullah, para ustazah, para pimpinan majelis taklim, teman-teman semuanya yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, kesabaran, diberikan naungan limpahan rezeki yang manfaat, dan pada hari ini mudah-mudahan kita semua duduk di sini diberikan ilmu yang manfaat. Sebab orang bodoh bisa pintar, orang awalnya nggak tahu bisa tahu, tapi ilmu yang manfaat itu belum tentu. Makanya mintanya sama Allah kan, Allahumma inni as'aluka ilman. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu ya Allah, beri aku ilmu yang manfaat. Dimana ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makanya ada doanya lagi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu ya Allah, jauhkan aku dari ilmu yang tidak bermanfaat, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dipertemukan kembali di Ashhurul Haram, di sebagian bulan-bulan haram. Setelah 2 bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu kita bertemu di bulan Zulhijjah. Kita membahas tentang kemuliaan bulan haram secara umum. Nah, pada kali ini insya Allah kita akan bahas tentang kemuliaan bulan haram di bulan Muharram. Ibu ya, kenapa bulan Muharram itu bisa mulia? Kan ada 4 tuh ya, masih ingat apa aja? Ramadan, bukan. Apa? Bulan yang mulia. Ada 4 tuh. Apa aja? Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab. Ibu masih hafal masih ingat ya? Hafal apa namanya? 12 bulan ya. Coba kita hafalin ya. Soalnya kenapa kita harus hafal bulan-bulan hampir bulan ini ya? Karena kita nih hidup kan diatur dengan 2 tahun yang berbeda. Satu lagi tahun Masehi, satu lagi tahun Hijriah. Kalau tahun Masehi mah kita udah hafal. Gajian tahun Masehi, cicilan tahun Masehi, kreditan tahun Masehi, tagihan listrik, bayar ART, apalagi Shopee, segala macam lah ya. Itu diatur dengan tahun Masehi. Tahun Masehi itu ada sejak zaman dulu, jauh sebelum ada tahun Hijri. Tahun Masehi juga kronologisnya diambil dari nama-nama dewa mereka. Hanya ibu perlu tahu, bulan Juli tuh, ada dewa namanya Julius. Bulan Mei ada dewa yang namanya Dewa Maya. Bulan Februari diambil dari Februari itu lagi mekar-mekarnya bunga. Makanya ada hari
Nah, pengalaman tuh kayaknya. Saya sih nggak ikut-ikutan. Ya kita santai dulu ya. Ulang lagi. Bulan-bulan Hijriah. Yuk coba kita hafalkan. Suaranya keluarin semua. Nanti saya mau lihat satu dimulainya. Pokoknya yang melong itu pokoknya dia nggak hafal. Ya, satu, mulai dari penghafal ya. 1, 2, 3. Ibu yang maskernya ditutup nih bingung ya. Pasti diacak-acak. Ada sama yang belum hafal ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 ke belakang. Yuk yang kencang. Satu, dua, tiga ke bawah, ke belakang. Ya, 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Balik Rabiul Awal juga terakhir. 70. Ya, 1, 2, 3. Ke belakang. Ya, Satu saja. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Zulhijjah. 50. Harus hafal ya, harus hafal. Ibu umurnya udah 40 tahun. Bulan Hijriah aja nggak hafal. Gitu. Makanya jangan sesat marahin anak kalau anak itu. Kamu kuliah nggak hafal ini, nggak hafal itu, nggak. Ibunya aja nggak hafal. Nah, dalam 12 bulan itu ada 4 bulan kan yang diharamkan, dimuliakan oleh Allah, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab. Rajab. Sekarang kita tulis bulannya dengan bahasa Arab. Al-Muharram, Syawal. Atau ada yang bisa nulis ke sini? Makanya dari tadi nggak saya tawarin. Saya tahu jawabannya. Tadinya saya bikin, saya mau nulis satu-satu maju ke depan gitu. Bisa sampai jam 11 ya. Sofar. Apalagi? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Rajab, Syaban, Ramadan, Zulhijjah, Syaban, apa lagi? Ramadan, Syawal, Ramadan, Syawal, Zulhijjah. Zulhijjah.
bulan ini ada 4 bulan yang mulia, yaitu apa tadi? Ini Dzulhijjah, sebelum Safar di atas Safar. oh ya, Muharram, ini Sama Rajab. ya. 12 bulan ini ada 4 bulan yang dimuliakan: Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Rajab. Itu ada 4 bulan yang mulia yang pada hari ini kita akan membahas tentang bukan hanya Muharramnya. Kalau membahas tentang bulan Muharram, ya, itu pembahasannya tentang bagaimana hijrahnya Rasulullah. Pasti ibu-ibu sudah paham lah kalau tentang hijrahnya Rasulullah, ya. Tapi yang pertama yang kita bahas adalah kenapa di 4 bulan itu, ya, bulan-bulan haram itu salah satunya ada bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram itu menjadi mulia? Karena apa? Saya ulang lagi, kenapa bulan Muharram itu menjadi bulan yang mulia? Karena di dalamnya ada apa? Kan tema kita nih Asyura, itu kecil-kecil gitu ibu perlu tahu, ya. Kenapa bulan Muharram jadi mulia? Karena di dalamnya ada Asyura. Sekarang saya tanya, Asyura itu dari bahasa apa? Arab. Hari ini namanya puasa apa? Ayo, ucapannya itu salah. Hari ini kita puasa apa? Tasu'a. Kenapa disebut Tasu'a? hari ke-9. Karena hari ke-9 Muharram. Kenapa besok disebut Asyura? Karena ada di tanggal 10. Sekarang hafalin deh, 1 sampai 10 pakai bahasa Arab. Yuk, wahidun. Ada atun 4, khomsatun 5, sittatun 6. Apalagi? Lupa lagi. Nah, jadi hal yang kecil, ya. Wahidun, isnaini, salasatun, arba'atun, Sampai situ lupa lagi. khamsatun, sittatun, sab'atun, tamaniyatun, asyara. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tis'atur diambil dari angka tis'ah di hari Tasu'a katanya. Kalau besok kita puasa Asyura, Allah disebut hari Asyura, tanggal 10, 9 sama 10, ya, gitu ya. Ibu nulis tadi kelar kan? Ya. Ini kayaknya nama bulan masih mending deh ya, ada yang hafal. Paling presentasinya 90 hafal, 10% hafal. Ini kalau nama-nama angka Arab nih, itu kayaknya ya banyak yang lupa. Padahal punya anak kecil semua kan ya. Kenapa kita harus
harus hafal tahun bulan-bulan Islam gitu ya Bu ya, harus hafal karena kan kita juga satu sisi hidupnya diatur dengan bulan Hijriyah. Misalnya nanti ada puasa Syawal, ada hari Tarwiyah gitu. Itu kan juga diatur oleh tahun Hijriyah. Terus kenapa bisa gitu ya? Ada tahun baru Hijriyah. Nah, ini agak belum ke Asyura-nya dulu nih, ya. Tahun ketika hijrahnya Rasulullah SAW, hijrah dari Mekah ke Madinah, ya Bu ya. Hijrahnya Rasulullah itu disebut hijrah jihad. Sebab orang hijrah itu biasanya dari tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik, dari lingkungan yang buruk ke lingkungan yang lebih baik. Hijrahnya Rasulullah ini dari tempat yang mulia, gitu, ke tempat yang mulia, maka disebut hijrahnya itu jihad. Ketika Rasulullah hijrah bersama siapa Bu? Rasulullah hijrahnya Abu, itu yang masyhur. Tapi mungkin Ibu perlu tahu ketika Rasulullah hijrah bersama Abu Bakar itu ada 5 orang yang mengawal, membantu, ya, menolong, mendampingi sampai Rasulullah ke Madinah. Nah, singkat. Yang pertama ada Abdullah bin Abu Bakar. Ini anaknya Abu Bakar. Abdullah ini Bu, tugasnya itu memata-matai orang kafir Quraisy. Jadi Abdullah itu kalau siang begitu berbaur dengan orang-orang kafir, terus menyaring omongannya orang kafir itu rencana apa nih kepada Rasulullah. Jadi mata-matai terus intel. Nanti kalau udah menjelang malam, Abdullah itu naik ke Gunung Sur menyampaikan hasilnya begini nih tadi orang kafir Quraisy seperti ini rencananya. Itu Abdullah bin Umar. Jadi bukan hanya dengan Abu Bakar. Kemudian Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar juga. Ini tugasnya adalah mengantar makanan. Kalau pagi siang dimasak di rumahnya, ntar udah agak mau malam naik ke Gunung Sur untuk mengantar makanan. Makanya kan Asma itu dikenal dengan apa? Punya selendang 2 karena diikatkan gitu ya, biar jejaknya nggak ketahuan orang kafir Quraisy. Ada juga namanya Abdullah bin Furaihah. Abdullah bin Furaihah ini Umar bin Furaihah. Ini adalah budaknya Abu Bakar, ya, budaknya Abu Bakar yang menggembala kambingnya. Jadi Umar ini bertugas untuk menggembalakan kambing di dekat Gua Sur, diperas susunya, dikasihkan kepada Rasulullah, sekaligus menghapus jejak Abdullah dan Asma. Jadi kalau misalnya malamnya digiring ke atas, itu kan kalau pada pasti ada jejaknya gitu. Kemudian ada namanya Abdullah bin Huwaitid. Nah, ini orang kafir Bu, orang kafir, tapi dibayar oleh Abu Bakar. Dia membantu perjalanan Rasulullah menunjukkan jalan ke Madinah lewat jalan-jalan tikus, gitu kalau bahasa kita, lewat jalan-jalan kecil, gitu. Jadi tidak melalui kota. Kemudian ada satu lagi yang tidak kalah masyhur adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menggantikan posisi Rasulullah dalam hidupnya. Dulu tahun baru Hijriyah itu belum ada, baru mulai diusulkan itu sejak zaman Khalifah Umar, ya. Khalifah Umar, ada salah satu gubernur Abu Musa al-Asy'ari menghadap kepada Umar. Wahai Umar, saya tuh bingung Umar. Kalau dapat surat dari negara yang lain, dari kerajaan yang lain, Persia, Romawi, sekitarnya, itu pasti ada tanggalnya, ada bulannya, ada tahunnya. Nah, kalau saya membalas surat mereka, itu kita tuh nggak ada tahunnya. Ya, gimana nih kalau kita cetuskan tahun baru Islam? Jadi kalau misalnya orang Islam itu kalau balas surat itu misalnya 9 Muharram, udah gitu aja. Belum ada
Hijriyah gitu ya. Akhirnya seorang Umar walaupun dia adalah seorang khalifah punya wewenang, seorang yang ditakuti, Umar mengumpulkan para sahabat, kumpulin tuh semuanya para sahabat. Usul 1, 2, 3 semuanya usul, silakan usul bagaimana untuk kita mencetuskan tahun baru. Usul yang diterima adalah usulnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi tidak saya sampaikan semuanya. Apa usul Ali bin Abi Thalib? Wahai Umar, bagaimana kalau tahun baru Islam kita ambil dari bulan pertama yaitu Muharram dan kita namai dengan bulan Hijrah awalnya. Karena kita tandai momennya adalah ketika hijrahnya Rasul, maka dibuatlah tahun baru namanya Hijriyah. Jadi tahun baru Hijriyah ada mulai kapan, Bu? Mulai Khalifah Umar. Itu ya. Mulai Khalifah Umar. Terus apa yang bisa kita ambil dari hijrahnya Rasulullah? Singkat-singkat, pendek-pendek. Pertama, hijrah i'tiqadiyah, yaitu hijrah tentang akidah. Nah, ini penting. Apa hijrah tentang akidah? Yaitu semakin dekat sama Allah. Kan momen Muharram itu ya, itu adalah setiap orang pasti ingin lebih baik daripada tahun yang lalu. Benar kan, Bu? Setiap kita ingin jadi orang yang lebih baik supaya kita tidak rugi. Jangan sampai kita jadi orang yang tengah-tengah. Tengah-tengah itu ngaji jalan, maksiat jalan. Jadi nggak ada perubahan. Jadilah kita di tahun yang baru ini menjadi orang yang wasari'u ila maghfirah, yaitu orang yang menyegerakan perintah Allah. Ada ngaji kok paling duluan, ada santunan paling gedean, ada apa gitu kegiatan-kegiatan sosial paling depan gitu. Itu yang dipengini Allah tuh seperti itu. Jadi bukan hanya dirayakan. Makanya ada pertanyaan Ustazah, kenapa kok harus dirayakan sih? Bulan Muharram sebenarnya bukan dirayakan, mengingatkan kita. Dulu tahun 2001 saya ketika di Kelapa II itu masih sepi. Muharram itu sampai saya nggak tahu tanggal 1 Muharram kapan, tanggal 9 kapan. Tapi kalau disiarkan seperti ini orang jadi tahu Asyura puasa, besok puasa, kan gitu ya. Hijrah tentang keyakinan, tentang keimanan kepada Allah, ditingkatkan keimanannya, ditingkatkan keyakinannya, mengimani tentang hari akhir, qada qadarnya itu diimani. Mengimani hari akhir, kenapa? Karena setiap sesuatu yang kita kerjakan di dunia itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Mengimani juga dengan qada dan qadar, takdir yang baik, yang buruk. Ya, tidak mungkinlah malaikat itu salah ngasih rezeki. Kalau bahasa kita kan rezeki nggak akan ketuh. Ya nggak mungkinlah malaikat Mikael itu masih hujan. Aduh, mestinya hujannya di Sukmajaya, tahunya di Cilodong, enggak. Atau mungkin malaikat Israel salah nyangkut nyawa orang. Enggak. Ya memang sudah ada aturannya, sudah diukur, sudah sesuai dengan kekuatan kapasitas masing-masing manusia. Yang kedua, al-hijratuhu fikriyah, hijrah tentang pemikiran, pemahaman. Nah, salah satu tujuan kita hadir di sini adalah untuk lebih memahami tentang agama. Dulu tahun lalu mungkin kita sholatnya masih mundur-mundur, sholatnya masih molor, sholatnya masih entar-entaran, sholatnya masih rapel misalnya, misalnya tahun lalu. Jadi jangan pakai rumus begini, pakai lagu lama. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar kan ada tuh lagu itu. Jadi jangan dipakai terus tahun lalu gitu,
sekarang ini. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Pengalaman semua. Ya, kan kita mau hijrah. Masa isya masih tiduran, ya, masa asar masih di jalan, masa zuhur masih kerepotan, gitu kan? Kita mau hijrah. Itu artinya, oh kita udah hijrah nih, udah tahu ilmunya dipakai. Hijrah yang ketiga adalah hijrah khuluqiyah, hijrah tentang akhlak. Kita perempuan, kita seorang istri, seorang ibu yang pertama kali harus dikedepankan dalam rumah tangga, baik sosial maupun dengan keluarga, dengan anak, itu adalah akhlak kepada anak. Nah, sholat. Ketika seorang ibu perintah sholat, itu ibunya udah pakai mukena, gitu. Itu kan ilmu yang ibu udah dapat. Kan kita mau hijrah. Kalau kita mau hijrah, kalau lalu kita merintah anak sholat kita masih pakai baju, kalau sekarang kita merintah anak sholat sudah pakai mukena, itu hijrahnya. Jadi jangan tahu ilmunya gitu, di sana-sana parenting gitu, tapi parenting ternyata cuma teori doang. Jadi kalau pakai anak ayo sholat, itu ibunya sudah pakai mukena, kalau bisa sajadahnya udah di bapaknya juga seperti itu. Itu sholat, ibunya ngemil di depan TV. Mil. Kata anaknya, oh ibu gak sholat, ibu mantar, kamu aja deh duluan. Gitu. Jadi kata anaknya, ibuku ondo, ngomong doang. Itu akhlak, ya. Makan tuh tangan kanan, makannya tangan kanan. Ya, ibu itu tangan kiri, nah, misalnya kayak gitu. Makan tuh doa. Nah, ibu gak baca doa, ibu mah baca doanya dalam hati. Tapi itu anaknya, ibu kok gak baca doa? Kata anaknya, aku mah dalam hati. Akhlak atau akhlak bersosial, contohnya ini yang banyak terjadi nih. Ibu-ibu ke rumah tetangga, ngepak dulu apa salam dulu? Sambil assalamualaikum Ya. Yang penting nggak langsung dobrak pintu lah ya. Kalau ini termasuk akhlak. Ini termasuk akhlak. Akhlak ketika kita mau ke rumah orang. Makanya kan hadisnya maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarah. Barang siapa beriman hari pada Allah dan hari akhir, maka dia memuliakan tetangga. Salah satunya adalah haknya tetangga nih kita penuhi. Kita mau ke rumah orang nih, ke rumah Bu Haja Mawar, ya. Ketika di depan pintu kita ketuk tuh pintunya, tok gitu ya, 3 kali tuh biasanya. Kalau cuma sekali kayaknya suara apa tuh gitu kan. Jadi 3 kali tok. Assalamualaikum kan gitu. Boleh nggak usah ada dibalik gitu. Assalamualaikum, tok. Kalau ketemu orangnya langsung, itu salam dulu. Assalamualaikum, Wadis. Gimana kabarnya gitu ya? Kalau nggak ketemu orangnya, atau kita lagi pengen ke rumahnya, itu diketuk dulu. Assalamualaikum, pertama tuh. Jadi buka-buka kan? Belum. Kita ketok lagi yang kedua. Tok. Assalamualaikum. Nah, kita tunggu dulu nih. Kayaknya orangnya sholat gitu misalnya. Jadi akhlak. Jadi buka juga. Yang ketiga, ketok lagi. Tok. Assalamualaikum. Kencengan dikit. Ya kali orangnya nggak dengar. Terus jadi buka juga. pulang. Ya. Terus kita ngapain kalau nggak dibuka? Pulang. Kebiasaan orang-orang kebun durian ngintip. Itu mata bisa masuk ke dalam rumahnya. Ini akhlak, boleh apa enggak?
dalam kelima. Ya udah, nggak ada orang ini, kayaknya orangnya pergi. Mungkin tadi mikirnya sholat, tapi bisa sholat udah kayaknya pulang deh gitu. Ya, itu adalah hijrah akhlaknya tuh seperti itu. Ya, atau misalnya hijrah akhlak kita terhadap suami. Nah, ini biasanya masalah ibu-ibu. Akhlak kita terhadap suami. Suami kalau marah kita diam. Begitu juga istri kalau marah suami diam aja. Kalau enggak ditinggal keluar. Gitu. Sama ketika istrinya Umar itu ngomel-ngomel gitu. Itu Umar diam apa itu ngomel? Diamnya bukan takut sama istri yang salah itu. Suami takut istri, bukan. Ngalah sama perempuan itu ngalah. Sebab kalau perempuan itu memang harus ngomel. Kalau perempuan itu nggak ngomel itu nggak sehat. Loh iya loh. Perempuan itu kalau pendiam pasti dia sakit. Gitu. Apa kenapa? Ada di sini perempuan yang pendiam. Nggak ada, perempuan itu nggak boleh diam. Perempuan itu hobinya ngemol, ngemil, ngomel. Dikit-dikit nonton TV, cari cemilan, nunggu kereta di stasiun, ngemil, nyuapin anaknya, ngemil lagi. Itu di mobil suaminya nyetir, istrinya ngemil. Itu pekerjaan perempuan. Pada zaman Khalifah bin Umar, kata sahabat ini, yuk kita ke rumah Umar yuk. Ngapain? Kita mau minta tips nih. Istri-istri kita nih sejak di Madinah nih pada ngoceh mulu kerjaannya. Beda sama istri ketika di Mekah. Namanya istri di kampung sama di kota. Ayo. Oh istriku juga ya? Suka ngomel juga? Iya sama. Ya udah yuk kita datang ke Umar. Sebab Umar ini kan orang yang ditakuti. Setan aja kan takut. Pasti istrinya juga takut. Nyampe di rumah Umar belum sampai ketok-ketok pintu. Udah kedengaran. Istrinya, kata para sahabat paling melawak aja. Ternyata istri kita sama istri Umar sama cerewetnya. Tapi Umar diam aja. Karena apa? Istri itu harus harus keluar. Kalau nggak keluar dia sakit. Kan kata itu 20.000 kata itu aja, ya. Ya. Itu ketika Khalifah bin Umar. Tapi komennya positif lah. Kamu capek, kamu tuh harus yang rapi, gitu masih boleh lah ya, masih boleh gitu, wajar lah. Dan suami harus tahu. Yang terakhir adalah hijrah syur'iyah. Syur'iyah ini adalah hijrah tentang perasaan dan hati. Jadi menghadapi hidup itu harus ikhlas, harus senang, harus bahagia, gitu. Jadi jangan galau terus, jangan merasa kurang terus, jangan merasa tidak bahagia, jangan merasa selalu hidupnya itu lebih buruk daripada yang lain, itu jangan sampai. Nah, gitu ya, dikasih rezeki, dikasih aman, alhamdulillah sabar. Ada tuh tetangga udah 12 tahun punya anak, saya kasih anak gitu. Ya, seperti itulah kira-kira pemandangan. Itu namanya hijrah. Sekarang kita masuk di bulan yang dimuliakan, hari yang dimuliakan yaitu hari Asyura. Karena tema kita sebenarnya hari Asyura yang apa ya? Agung dan mulia. Ya, saya agak terganggu telinganya nih. Dalam kitab Az-Zikroyat wa Munasabat itu disebutkan ya, apa sih Asyura? Kenapa sih Asyura itu dijadikan hari yang mulia? Ada apa dengan Asyura gitu ya? Sehingga bulan Muharram itu menjadi bulan yang sangat mulia karena adanya bulan hari Asyura.
dikenal dengan hari ke-10. Hari Asyura dikenal dengan hari ke-10 di bulan Muharram. Di bulan Muharram. Jadi saya tulis ini ya. Saya tulis Asyura itu apa gitu. Ya. Hari Yaumul Asyura. Yaumul Asyura. Ya, Yaumul Asyura. Yaumun tarikhiyun. Majidun. Yang pertama adalah kenapa ada hari Asyura? Kenapa disebut hari Asyura, hari yang ke-10? Pertama, Yaumun tarikhiyun majidun, hari yang sangat bersejarah dan agung. Jadi hari Asyura itu adalah hari yang sangat bersejarah. Ya, sejarah lagi mulia. Nah, ini pengertiannya dulu biar lebih luas. Kemudian hurmatun qadimatun, hurmatun muqaddimatun. Hurmatun. Ya, Ibu nggak bisa baca tulisan saya ya, masih gitu aja. Hurmatun muqaddimatun, hari ini pengertiannya Ibu harus pegang dulu, baru nanti Ibu paham ke bawahnya. Hari dimuliakannya sejak dulu. Jadi hari Asyura itu hari yang dimuliakan oleh Allah sejak dulu, udah lama. Sejak zamannya Nabi Adam, hari Asyura itu udah dimuliakan. Itu pemahamannya. Bisa dipahami ya Bu ya? Nah, apalagi hari Asyura pengertiannya wa fadilatun azimatun, hari yang mempunyai keutamaan yang tinggi, mempunyai keutamaan yang agung, mempunyai keutamaan yang besar, gitu ya. Fadilatun azimah. Ya, lanjut. Ahdatsin majidah, yaitu hari Asyura adalah hari ahdatsin majidah, hari yang dikenal dengan kejadian yang luar biasa. Ya, kejadian yang luar biasa. Wan tasaratin hamidah. Ini ada yang ditulis nanti. Wan tasaratin hari yang penuh dengan pertolongan yang terpuji. Wan tasaratin hamidah, hari yang penuh dengan pertolongan yang terpuji. Tentunya pertolongan dari Allah. Wa ayatin bahirah. Iya. Kami datun tidak bahwa bisa Nah, kalau nggak bisa tulisnya di itu aja nggak apa-apa. Saya ulang lagi. Ada apa
di hari Asyura, ini pengertiannya di sini semua. Dalam kitab ini lengkap sebenarnya. Hijrahnya Rasulullah ada di kitab ini ada 6 bab. Ya, Asyura ada 2 bab. Itu saya ringkas. Hari Asyura, ini harus paham dulu. Hari Asyura adalah hari di mana hari bersejarah. Gitu. Hari bersejarah yang agung, yang mulia, banyak kisah, banyak sejarah, ya, banyak keutamaan. Hurmatun muqaddimatun juga hari yang dimuliakan sejak dulu, ya, sejak sebelum Nabi Muhammad SAW. Wa fadilatun azimah, dan hari yang mempunyai keutamaan yang agung. Ada nanti ibadah-ibadah yang utama, ada yang sunnah muakkad, ada yang ghairu muakkad, bid'ah juga ada, ya. Ahdatsin majidah, juga kejadian-kejadian yang luar biasa. Wa fasalatin hamidah, hari di mana penuh dengan pertolongan Allah yang terpuji, di mana Allah menolong banyak suatu kaum dan kaum yang lain juga menolong nabi-nabinya. Wa ayatin bahirah wa asrarin zahirah, ya. Dan hari ditampakkannya, ya, kebesaran-kebesaran Allah. Jadi kebesaran Allah itu ditampakkan secara zahir, langsung nampak di depan mata. Wa mu'jizatin qahirah, dan hari di mana Allah memperlihatkan mukjizatnya para nabi. Itu ya, Bu, ya. Apa di dalamnya? Saya sampai jam 12. Yuk, sekarang kita lanjut. Setelah diumumkan hari Asyura, kita masuk di dalamnya hari Asyura. Yang dimaksud ada kemuliaan yang sudah lama, ada hari yang bersejarah, mempunyai keutamaan yang agung, mempunyai juga pertolongan yang terpuji. Itu apa? Yang pertama adalah, nggak usah ditulis semua, didengarkan juga nggak apa-apa, itu ya. Kenapa Allah memuliakan tanggal 10 Muharram? Karena Allah memuliakan 10 nabinya, ya. Nggak semua dikisahkan, tapi misalnya ngambil satu kisah gitu, ya. Apa itu? Faminha annahu tafallahu fihi ala Adam alaihissalam. Salah satu di dalamnya adalah, ini kalau saya rinci dari 10 itu, diterimanya taubatnya dari Adam. Nabi Adam juga diciptakan di tanggal 10 Asyura, diturunkan juga dari langit ke bumi di tanggal 10 Asyura. Nah, ini kan bukan peristiwa yang biasa, ya, Bu. Makanya tadi ada Yaumut Tarikhiyun Majid, ada peristiwa besar. Sampai apa? Sampai Nabi Adam itu ketika diturunkan dari langit ke bumi sama Allah, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih, diajarkan langsung sama Allah caranya bertaubat. Yang melarang memakan buah kurdi siapa? Allah. Dilanggar oleh siapa? Nabi Adam dan Hawa. Yang menurunkan dari langit ke bumi siapa? Allah. Yang mengajarkan untuk bertaubat siapa? Begitu sayangnya Allah. Diajarkan sama Allah, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Allah mengajarkan langsung talaqi kepada Nabi Adam. Apa doanya, Bu? Rabbana dhalamna alam qadribana warhamna dan itu terus sampai puluhan tahun, terus diterima taubatnya oleh Allah di Yaumul Asyura, di hari ke-10. Apalagi Allah juga mengangkat Nabi Idris ke langit yang keempat, itu di hari ke-10 Asyura. Kemudian Allah juga menerima taubatnya Nabi Daud di hari ke-10 Asyura.
Allah juga menerima taubatnya Nabi Musa dan kaumnya itu di tanggal 10 Asyura. Jadi kaumnya Nabi Musa, kata Allah, wahai Musa, perintahkan kepada kaummu keluar dari kotanya dan bertobat kepadaku dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Itu perintahnya Allah seperti itu. Terus diterima taubatnya kaumnya Nabi Musa itu di tanggal 10 Muharram. Allah juga mengeluarkan ya Nabi Yusuf dari sumur ya itu di tanggal 10 Asyura. Nah, itu banyak kejadian dan itu sahih. Allah juga menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api. Allah juga mengangkat Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah itu di tanggal 10 Asyura. Allah juga menciptakan Nabi Ibrahim itu tanggal 10 Asyura. Apalagi Allah juga mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Allah juga menyelamatkan Nabi Nuh. Ibu ada paling tidak 2 nabi lah yang kita ambil pelajaran. Nabi Yunus dengan Nabi Nuh ini sama-sama diselamatkan oleh Allah. Kaumnya baik nabinya atau kaumnya di tanggal 10 Asyura. Ini punya kisah yang berlawanan. Kalau Nabi Yunus itu nabi yang, mohon maaf ini bukan kasarnya begitu, kurang sabar. Awalnya begitu, kurang sabar gitu. Kalau kita sih kalau kurang sabar wajar lah gitu ya. Tapi kalau Nabi kurang sabar itu jadi beda ganjarannya dari Allah itu. Nabi Yunus tuh berdakwah di kaumnya itu udah puluhan tahun. Nabi Yunus lahir di situ, kecil di situ, gede di situ, namanya Yunus bin Matta. Berdakwah di situ, diutus oleh Allah menjadi rasul di situ. Wa inna Yunus minal mursalin. Kata Allah, dan sungguh Yunus itu aku jadikan rasul. Nabi Yunus mau berdakwah di depan kaumnya. Hai teman-teman, gitu kan. Aku ini rasul. Aku diutus nih sama Allah untuk mendakwahi kalian supaya kalian tuh masuk Islam, beriman kepada Allah. Sama kaumnya apa sih Nus? Oh, anak baru kemarin juga. Apa gitu? Kamu kan ponakanku gitu. Kamu kan temanku gitu bahasanya. Masa iya kamu jadi rasul gitu ya? Banyak yang tidak percaya. Tapi kaumnya Nabi Yunus ini kaumnya baik-baik. Ibu gimana sih punya teman gitu, diajak ngobrol nyambung, diajak kerja bareng-bareng mau, ayo gitu. Tapi begitu diajak beriman kepada Allah dia nggak mau, gitu. Atau misalnya, mohon maaf nih, misalnya ibu punya teman non muslim misalnya, teman non muslim itu kan baik-baik ya, baik gitu ya, orangnya tuh baik. Tapi ketika mungkin ibu mengajak, yuk nyembah Allah, dia mau apa enggak? Enggak. Lah itu Nabi Yunus tuh berpuluh-puluh tahun kayak gitu kesel. Udah jadi ngambek gitu. Jadi ngambek gitu, ambil tas gitu ya. Udah ya kita bayangin lah kalau kita ngambek gitu udah kabur aja deh misalnya ya, maaf. Bawa tas, bawa pakaian. Jalan Nabi Yunus. Kalau ada kapal mau berlayar ke negeri orang sebelah, ya ikut. Di dalam kapal itu juga semua kenal Nabi Yunus, nyapa-nyapa, ngobrol gitu baik. Udah jalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari misalnya, kalau naik kapal kan lama ya. Tiba-tiba di tengah lautan yang sudah nggak kelihatan ujungnya, kapal itu oleng. Langsung kena ombak, gak ada petir, gak ada hujan, gak ada mendung. Mahkodanya bingung. Keluar tuh mahkodanya. Ini kenapa ya kapal ini? Biasanya saya kalau bawa kapal ke sini nih udah puluhan tahun nih, udah pernah kayak gini. Ini kayaknya ada masalah.
Terus dia kumpulin tuh penumpangnya. Penumpang kapal, yuk sini maju semua kata anak mudanya. Ini gak mungkin kapal ini tiba-tiba dilanda badai seperti ini gak mungkin. Saya tuh udah bertahun-tahun nakoda kesini nih aman. Tapi hari ini kapalnya jadi begini. Ini kayaknya, kata anak mudanya, kalau enggak ada anak kabur dari orang tuanya, atau ada istri kabur dari suaminya, atau budak kabur dari tuannya, dari majikannya. Kata Nabi Yunus gini. Udah gitu kata Nabi Yunus, dari majikannya. Ada nggak di sini yang kabur dari majikannya, kabur dari orang tuanya, kabur dari suaminya? Kata ada. Kata Yunus, saya yang kabur dari majikannya. Kata nakodanya, ya nggak mungkin kamu Yunus, kamu orang baik. Masa kamu kabur dari majikannya? Kamu kan bukan budak gitu. Tapi ya emang saya kabur sih dari majikanku gitu. Rasanya nggak mungkin, bukan kamu. Saking percaya kalau Nabi Yunus orang yang baik. Terus kemudian singkat cerita, ya udah gini aja deh. Gimana kalau kita tulis aja nama, tulis semua. Nanti kita undi aja. Ditulis, keluar tuh nama Yunus. Kata Yunus, gue bilang apa gitu. Yang lain gak percaya, ini gak mungkin Yunus, ini salah. Ya udah yuk, kita undi lagi ya, keluarin lagi. Keluarnya Yunus lah, lagi ada 2 kali. Kata teman-temannya gini, Yunus, udah gini deh, kita ulang sekali lagi ya. Kalau memang namamu yang keluar, ya nasib deh pokoknya. Nasib kamu dilempar ke dasar laut. Nah, ketika di undi yang ketiga nih, Allah putus wazan nun, ikan gut. Paus ya namanya ya. Paus sekarang mah paus ya. Kalau dalam Al-Quran paus, dan kamu kemana? Tahun tuh Yunus gitu. Jadi ikan yang diperintah oleh Allah itu ikan yang ada di dasar lautan, ikannya gede dan nggak pernah bergerak gitu loh Bu. Dalam kisah seperti itu. Ikan itu memang diperintahkan oleh Allah diam baru di situ, nggak usah kemana-mana. Makannya gimana ya Allah, udah caplok aja yang ada di depan. Gitu. Jadi memang dari dulu sampai ada Nabi Yunus, ikan itu dipersiapkan. Sampai dalam satu kisah, dalam kitabnya diceritakan, ikan itu sampai di atasnya tumbuh apa namanya tuh? Ya apa? Ya laut gitu ya. Tapi dia diam aja gitu. Emang sama Allah disuruhin. Nah, ketika disuruh sama Allah, paus, sama lu lari, capok tuh namanya Yunus. Seneng, bukiran banget itu. Yang namanya paus tuh, Masya Allah merdeka. Katanya ya Allah, 2 tahun disuruh dia. Makan juga asal nyapok aja di depan gitu ya. Begitu itu ikan dari dasar laut kayak gempa naik atas. Begitu ujian yang ketiga keluar Yunus, kata Allah, buka mulut uangnya buka, Yunus masuk, dilempar masuk ke gitu. Masuk ke dalam perutnya ikan paus. Tidak kali kita dulu kan? Ya, Ibu bisa bayangkan, ini pelajaran yang kita ambil apa? Di dalam perut ikan paus itu kan gelap, sumpah, bau, mana banyak durinya, gitu ya. Mana kalau ikan itu sendawa, mana itu suka kelompok gitu. Nah itu, Bu, pelajaran yang kita ambil adalah sesempit-sempitnya apa yang kita alami tidak sampai seperti Nabi Yunus. Kita galau, kita sedih, kita masih bisa. Kita lapar, masih bisa. Indomie pakai cabai rawit, pakai telur. Tapi Nabi Yunus nggak makan selama ada di perut ikan. Ibu bayangin. Kok bisa Ustazah? Bisa. Kok
masih hidup atas izin Allah. Makanya ketika dikeluarkan dari perut ikan pada 10 Asyura, Bu, kata Allah, wahai ikan, keluar itu. Terus kasihan dan lihatnya. Kasihan lihat udah di dalam perut ikan 80 hari lebih, malah nggak makan lagi, pasti lemes tuh, gitu ya. Udah keluar aja deh, muntahin aja di pinggiran sana, dimuntahin dulu. Sebab kenapa? Dalam Al-Quran seandainya Yunus tidak bertasbih kepada Allah, Bu, yaumul ba'ats, kata Allah, Yunus itu akan di situ sampai hari kebangkitan. Makanya taubat itu penting. Jangan nunggu entar. Taubat itu jangan nunggu nanti kalau di Mekah. Emangnya Nabi Allah di sini sama di Mekah beda. Dikeluarkan, Bu, di dasar laut, di pinggir laut, maksudnya di daratan. Lemes tak berdaya, dikasih sama Allah, dalam Allah digambarkan dikasih buah, diragat-ragatin ke mulutnya, dijilat-jilat, gak punya tenaga, muka gak makan, lama-lama apa ya gitu ya, rasanya kok enak, dimakan lagi, udah punya tenaga, bangun, aduh sampai mana ya gitu ya, awal, ketemu orang, Pak, maaf ini di daerah mana Pak? Oh, ini daerah Mainawa. Baru awal lagi. Artinya daerah dia tinggalin. Dia tempat dia berdakwah. Dia bisa kabur. Mungkin sih, Bu, kalau nggak Nabi jadi biasa. Ini loh, simpelnya. Kayaknya prospeknya nggak bagus nih ngajar di sini. Pindah aja deh. Aku mau pindah di sebelah aja. Kayaknya di sana ibunya lebih enak-enak, lebih gampang, lebih anut gitu. Kalau di sini kayaknya ibunya seru-seru, susah-susah, kayaknya diajarin. Sebenarnya simple, tapi karena dia nabi, ya nggak boleh melanggar tanpa diperintahkan oleh itu tanggal 10 Muharram. Ketika Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, ya, Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, itu juga kejadiannya di tanggal 10 Asyura. Tanggal 10 persis. Jadi gini, Nabi Yunus itu ketika tanding mengalahkan sihir-sihirnya Fir'aun, itu kayak Saul gitu, digiring keluar kerajaan, ya, di situ penyihir-penyihir Fir'aun mengeluarkan sihirnya berupa ular-ular kecil, dan Nabi Musa juga siap bertanding dengan mukjizatnya, tapi nggak sembarangan, menunggu perintahnya Allah. Maka Nabi Musa itu memakai baju kebesaran, disebut kaftan. Kalau di sini sih namanya kaftan ya. Kalau dalam sini namanya kaftan, ya. Baju kebesaran. Kemudian Nabi Musa juga bercelak, gitu ya. Nanti kita akan sebutkan amalan-amalan di bulan di hari Asyura besok ya, di hari Asyura besok. Di samping itu juga Allah memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman itu di tanggal 10 Asyura. Allah juga menyembuhkan Nabi Ayub dari penyakitnya yang kolam. Ada yang mengatakan penyakitnya itu sekitar 20 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Itu disembuhkan oleh Allah atas kesabaran Ayub itu di tanggal 10 Asyura. Allah juga mengangkat Nabi Isa, ya, menyelamatkan Nabi Isa itu di tanggal 10 Asyura. Dan Allah juga nanti membaiat Imam Mahdi itu nanti di tanggal 10 Asyura. Dan 10 Asyura ini adalah menjadi momentum kisah yang luar biasa, yang sangat tragis, ya, yang merenggut nyawa cucu baginda Rasulullah SAW, itu Sayyidina Husain. Tapi saya tidak akan bahas itu, ya. Salah satu yang bid'ah itu adalah meratapi kematian Husain di tanggal 10 Asyura. Maka kita bahas yang sahih-sahih aja. Jadi jangan tanya yang enggak sahih-sahih ya. Allah juga menerima taubatnya Nabi Daud. Nabi Daud sebenarnya nggak melakukan dosa, hanya terbesit
hanya terbesit aja, nggak usah diceritakan, nanti cari sendiri ceritanya. Allah juga menambatkan perahunya Nabi Nuh itu di tanggal 10 Asyura. Tadi saya kisahkan Nabi Yunus karena kurang sabar awalnya, maka diberikan pelajaran oleh Allah. Yang kedua, cerita singkat ini adalah kisahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu perahunya itu Bu, ketika ditambahkan itu di tanggal 10 Asyura. Nabi Nuh ini adalah nabi yang sangat sabar. Ketika berdakwah di usia 50 tahun, jadi Nabi Nuh ini mulai dakwah Bu usia 50 tahun. Kalau kita mulai dakwah usia 50 tahun udah tua. Sekarang ada namanya sekolah lansia. 50 tahun itu udah kategori lansia. Lah zaman Nabi Nuh 50 tahun itu belia, masih remaja gitu. Itu umur 50 tahun. Ya, makanya umurnya Nabi Nuh itu 1000 tahun. Berdakwah umur 50 tahun selama, berarti kalau umurnya 1000 tahun berarti Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Itu hanya dapat orang 80 sampai 100 tahun itu dapat orang 1 gitu. Berapa gitu ya, lupa gitu ya. Itu Bu, sabar Nabi Nuh ngajakin kaumnya suruh beriman, gak pernah beriman. Sampai kata Allah akhirnya gini, Nuh, kata Allah, fasna'il fulka bi a'yunina, kata Allah gitu. Maka kami perintahkan kepada Nuh untuk membuat kapal. Bi a'yunina, dengan pengawasan kami. Jadi arsiteknya itu Allah langsung, mandornya Allah langsung. Itu bi a'yunina, kata Allah, Nuh kamu buat kapal. Nabi Nuh gak nanya, ya Allah, kayaknya kok berat banget ya bikin kapal, gimana caranya? Alamnya gak ada, gitu ya. Enggak bantah Nabi Nuh. Siap ya Allah. Nanti Nuh kami yang ajarkan kamu caranya, gedenya, kapalnya seberapa gitu. Udah deh, Nabi Nuh tuh bikin kapal, lagi siang sore terus sama kaumnya yang beriman. Udah kapal itu udah agak sedikit mau jadi tuh Bu ya. Tantangannya Bu diejek, mimpi mimpi yang bolong hari ini buat kapal, dia mau layarin di mana? Di daratan gitu ya, di atas pohon, terbang gitu kapalnya, supaya diejek terus. Nabi Nuh tuh nggak jawab. Gak penting, gak semuanya Bu orang itu harus tahu, harus kita jawab, harus kita komen, gak semuanya, gak penting. Kita curhat sama orang gak penting. Penting kita itu sama Allah. Gak jawab. Nabi Nuh juga diam aja. Gak kemudian kayak ibu-ibu sekarang, tahu gak lu? Gue nyesek banget tuh. Enggak. Udah mau jadi tuh, udah mau jadi, terus kaumnya gini, itu Nuh ya bikin kapal udah mau jadi, hebat banget tuh dia. Yuk kita rame-rame, ngapain? Kata kaumnya, kita kotorin aja tuh kapalnya. Gimana kalau kita buang air besarnya di situ aja? Gitu. Sirik. Udah gitu Bu, akhirnya singkat kisahnya pada berak di situ. Pada berak, ini puncak-puncaknya nih, godaannya Nabi Nuh. Udah gitu paginya Bu, Nabi Nuh mau ke kapal, ngurusin kerjaan. Sabar, sabar. Udah mulai ke kapal, ya Allah ini apaan? Kenapa jadi kotoran semua isinya? Nabi Nuh senyum-senyum aja. Ya udah deh, kalau gitu saya tinggal pulang dulu, kata Nabi Nuh. Gimana ya cara bersihinnya? Gitu masih mikir-mikir. Terus akhirnya Nabi Nuh pulang, udah pulang, sholat, ya, minta sama Allah gitu ya, gitu. Itulah mintanya sama Allah. Siapa nih yang motor ini? Pasti kamu ya kan? Enggak,
Allah itu kalau udah nolong hambanya itu kadang di luar nalarnya. Percaya deh. Ibu kalau punya masalah, galau, pertama yang dipikir jangan makanan. Ngapain ya? Bosan amat nih di rumah kayaknya. Ntar buka GrabFood gitu makanan bakso aci enak. Itu apa ya? Itulah jangan begitu memikirnya. Itu namanya nafsu. Kan kita mau hijrah. Oh hijrah dari nafsu. Kalau minum langsung makan sama Allah. Ya Allah, gimana ya Allah? Itu santai aja. Saya mau ngurusin kapalnya dikotorin sama kamu. Ada berak di situ. Di bahasa kita kan gitu kan. Gak suyo Allah gitu enggak. Ada berak di situ ya Allah. Gimana ya caranya ya Allah? Gitu aja nanti. Allah tuh kasih bantuannya itu masya Allah. Ada satu kaumnya tuh pincang kakinya. Terus yang lain gini, Cang, pincang. Kamu ya belum ngotorin kapalnya Nuh. Iya, habis kaki gua kan pincang. Gimana mau naiknya? Udah deh, kamu nih yang belum nih, kamu kotorin tuh kapalnya Nabi Nuh, kapalnya Nuh. Jadi dia merasa yang lain udah, saya belum. Karena begitu ya. Akhirnya dia naik, udah pincang, kober-kobernya gitu ya. Itu bahasa Jawa ya. Kober-kober siapa apa ya? Bisa deh. Sempet-sempetnya gitu. Susah. Bisa-bisanya itu udah pincang kan repot naik ke kapal. Akhirnya Bu, dia buang kotoran di situ. Yaudah deh, saya buang di situ daripada nanti saya ngomongin sama teman-teman yang lain. Kok delarahnya? Oh delarahnya. Apa ya? Tiba-tibanya. Biasanya ya. Tiba-tibanya. Penanya gitu soalnya. Dia tuh kepleset Bu. Kepleset jatuh di tempat kotoran. Gak usah dibayangin. Pakai bayang, gak usah dibayangin. Bayangin yang enak-enak. Kalau jatuh di kotoran, otomatis kotorannya tuh nempel semua sama orang yang pincang. Tuh, Allah tuh kalau ngasih pertolongan. Katamu kan, ya Allah, nah gimana nih ya? Saya nggak tahu ya Allah cara bersihnya. Dibersihkan sama Allah, sama orang yang pincang. Terus Bu, itu belum bersih, masih ada kotorannya. Si pincang itu Bu, tiba-tiba kakinya tuh bisa jalan. Gak kencang lagi. Terus dia lari Bu, bilang sama temennya, aku udah bisa jalan. Gimana ceritanya kok bisa jalan? Ini ceritanya aku tadi itu jatuh. Oh berarti itu keramat. Ayo kita kesana yuk, kesana semua. Caranya Allah. Biarkan Allah yang menyelesaikan masalah kita. Gitu loh. Paham gitu? Saya Jawa pro pokoknya dengan saya. Orang berbondong-bondong Bu ke kapal Bu, bersihin itu yang perutnya sakit tempel-tempel. Jangan dibayangin, jangan dibayangin. Itu yang giginya sakit Bu, tempel-tempel di sini. Yang lututnya sakit tempel-tempel kayak paru pocong. Pertanyaannya, sembuh gak itu Ustazah? Kagak. Yang penting visi misinya Allah, kapal bersih. Tuh, pertolongan Allah luar biasa. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya. Sekalipun kita banyak dosa Bu di bulan Muharram ini, jangan pernah merasa, ya Allah saya dosanya banyak, ya Allah gimana saya cara tobatnya. Allah itu Bu maha sayang. Sampai orang bisa masuk surga enggak karena rahmatnya Allah. Kalau orang ya udah jam 11. Ya kita masuk ke amalan ya. Maaf ya agak kering sedikit terlalu apa agak ganggu sedikit.
Kenapa? Agak singkat. Kenapa puasa itu kita harus puasa di tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 misalnya, ya. Ada 2 puasa sunnah yang istri itu boleh tidak meminta izin kepada suami, yaitu puasa Tasu'a dan puasa Asyura dan puasa Arafah. Kenapa begitu saja? Karena suaminya juga harus puasa, gitu. Kayak misalnya saya tadi, saya ngambil suami saya bangun dulu dan ngambil piring, gitu ya, misalnya kayak gitu. Jadi kenapa? Karena suaminya juga harus puasa. Jangan sampai tidak puasa. Dan Rasulullah ketika di Madinah, bukan ketika sampai di Madinah ya, ini salah. Rasulullah ketika di Madinah di akhir hayatnya, Rasulullah sudah mau wafat, ditemukan Rasulullah masih menemukan di bulan Muharram itu orang Yahudi pada puasa. Ya, itu di bulan Muharram. Rasulullah mengatakan gini, "Limadza tasumuna fi hadzal yaum?" Kata Rasulullah, emang pada ngapain hari ini? Oh, pada puasa. Kata orang Yahudi, "Hadza yaumun azim, najallahu Musa min qaumi Fir'aun." Hari ini ya Muhammad, kami berpuasa. Hari ini hari yang agung, sebab Nabi Musa itu diselamatkan dari Fir'aun di tanggal 10 Asyura. Kata Rasulullah, "Oh, kalau gitu saya lebih berhak berpuasa daripada kalian." Ya, maka Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa di tanggal 10. Tapi ditambahi sama Rasulullah, seandainya atau jikalau, itu bahasanya, bahasa Indonesia gitu. Jikalau umurku sampai tahun depan, kata Rasulullah, karena Rasulullah tahu kalau umurnya nggak sampai tahun depan. Jikalau umurku sampai tahun depan, maka aku akan berpuasa di tanggal 9 dan 10. Sebagai umat yang baik, umat yang taat, maka kita laksanakan. Sebagai anak yang baik, anak yang taat kepada orang tua wasiat apa? Ya kita kerjakan. Maka supaya apa ya Rasulullah? Supaya puasa Asyura kita tidak sama dengan orang Yahudi. Kalau Yahudi tanggal 10 aja, kalau kita tanggal 9 dan 10. Terus kenapa puasa Asyura itu pahalanya hanya menghapus dosa setahun? Setahun yang lalu atau setahun yang akan datang? Hah? Mau lalu atau akan datang? Yang lalu ya? Yang lalu ya. Puasa Asyura menghapus dosa setahun setahun yang lalu. Puasa Arafah menghapus 2 tahun, ya. Qabla huwa ba'da, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan. Kenapa gitu Ustazah? Kenapa kok beda? Sama-sama di hari mulia Arafah dan Asyura. Asyura itu harinya Nabi Musa atau harinya orang Yahudi gitu, ya. Artinya puasa Asyura ini puasa lintas agama gitu. Semua agama itu berpuasa. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Quraisy itu berpuasa. Penduduk Madinah pada waktu itu semuanya berpuasa. Rasulullah juga puasa dan para sahabat. Jadi hari Asyura. Sedangkan hari Arafah itu adalah harinya umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka pahalanya jadi 2 kali gitu ya. Terus tadi apa amalannya? Nah, mengenai amalan, karena waktunya tinggal 10 menit. Amalan ini aja deh ya. Saya bagi ada amalan yang sunnah muakkadah yang dianjurkan, ya. Ada amalan yang sunnah yang dianjurkan. Artinya amalan ini jangan ditinggalkan. Apa itu? Yaitu amalan di tanggal 10 Asyura. Tentunya puasa. Itu menempati amalan paling utama, ya. Karena Rasulullah mengatakan
sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa Asyura, maka berpuasalah. Jadi jangan ditinggalkan, rugi, jangan. Karena hari Asyura yaumul maghfirah, yaumut taubah, yaumul muhasabah, yaumul muraqabah, yaumul mujahadah, semuanya ada di tanggal 10 Asyura. Yang pada sakit-sakit di hari Asyura puasa, minta sama Allah sembuh, nanti sembuh. Yang pada punya banyak dosa, taubat besok pagi di hari tanggal 10 Asyura, nanti taubatnya diterima sama Allah. Yang lagi sulit urusannya, lagi sempit rezekinya, tanggal 10 Asyura doa sama Allah, nanti dikasih luas. Yang lagi banyak hutangnya, gitu, minta sama Allah di tanggal 10 Asyura, ya Allah mudah-mudahan bisa bayar hutang puasa. Ustazah masih punya hutang puasa Ramadan. Ini biasa pertanyaan ibu. Terus gimana? Pengen juga nih dapat pahala Asyura Tasu'a. Ya berarti puasanya niatnya bukan Asyura dong, bukan. Niatnya qadha. Misalnya bahasanya, Allah saya niat puasa qadha Ramadan di bulan Muharram di hari Tasu'a. Udah nilai Allah. Kan hari itu Tasu'a. Besok ya Allah saya qadha puasa bulan Ramadan di bulan Muharram di hari Jumat di hari Asyura. Karena istimewa nih Kamis sama Jumat. Jumatnya Sayyidul Ayyam. Kalau sunnah sama sunnah itu malah bisa dirangkai bu, sebagian pendapat ulama ya. Misalnya ibu nggak punya pribadi yang sudah lansia, nggak punya hutang puasa Ramadan, ya, itu niatnya boleh double, gitu. Nah itu somagodin an adai sunnata komisi pada suha. Wah, pokoknya ya Allah saya niat puasa nih di bulan Muharram, pas hari Kamis puasa sunnah, puasa tasu'a. Ya Allah saya niat berpuasa nih besok hari Asyura, hari Jumat di bulan Muharram. Nah itu bisa. Katanya gitu sunnah sama sunnah ya. Bu, nanti ya amalan lagi yang paling utama ini yang dianjurkan. Kalau dianjurkan berarti jangan ditinggal. Yang kedua selain puasa yaitu meluaskan meluaskan nafkah untuk keluarganya. Man wussi'a ala ahlihi fi yaumi Asyura awsa'allahu sayrosana. Barang siapa meluaskan, melapangkan nafkah di hari Asyura, maka Allah akan meluaskan, melapangkan rezekinya selama setahun. Nanti pulang dari sini, ya, suaminya gini, bang, tadi bang Haji di Bayu Siti, kata ustazah nih, pantesan bang, dia kenapa? Selama ini rezeki kita sempit, pantesan bang, rezeki kita seret, nah emang kenapa? Lalu bang, pelit amat sih sama istri gitu ya. Nah besok nih bang, kan hari Asyura nih. Ayo bang, tambahin bang. Soalnya hadisnya barang siapa yang meluaskan rezeki, memberi nafkah, menangani nafkah di hari Asyura dilapangkan selama bertahun-tahun. Yang punya ART gajinya 1,5 juta. Besok nih udah gajian belum? Belum. Besok kan tanggal 28 udah gak gajian. Tambahin maaf nih saya tambahin 200.000 gitu. Suami pulang-pulang nih harus kasih tahu. Ya jangan lupa ya besok Asyura. Ingatin lagi ya jangan lupa ya besok Asyura gitu. Jadi suami juga harus tahu supaya rezekinya tadi itu dilapangkan oleh Allah selama setahun dan seterusnya. Biasanya istrinya sebulan dikasih 30 juta. Berarti ibu-ibu nih kalau sebulan
suami 30 juta? Tidak ada. Sama kayak saya. Ditambahin anak perempuan di besok Asyura nih mah, ditambahin sama mama ya, buat sedekah biar nanti mama rezekinya lapang. Itu harus suaminya diingetin ya. Terus kemudian ada amalan yang sunnah ghairu muakkad, artinya tidak dianjurkan tapi bagus kalau dilakukan ya, dikerjakan. Yaitu apa? Yaitu mengusap kepala anak yatim, rambutnya kok kepala sih. Nah kalau botak gimana ya? Mengusap ya, atau bahasa umumnya menyantuni. Tapi hadisnya mengusap. Batasnya kalau orang itu kan menyantuni itu mengusap. Ya Bu, kan gini nih. Anak yatim itu, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, dosanya berguguran sebanyak rambutnya anak yatim yang diusap. Gitu. Makanya nanti kalau mau ngasih santunan anak yatim, dilihat rambutnya dulu deh. Yang paling Yang botak minggir. saya pakai cibat. Kenapa gitu? Saya habis. Ini loh pahala musaf rambut. Kamu gak punya rambut ya? Maksudnya dosanya berguguran sebanyak helai rambut yang diusap. Jangan dipotong gitu. Diusap aja depan. Batasnya Ustazah, kalau mengusap anak yatim, batasnya sampai bawek Bu. Jangan sudah berjangka 24 tahun. Usap kepalanya. Bapaknya juga gitu, jangan udah gadis sudah 19 tahun dielus, jangan, ada batasnya. Kalau sudah bawek gak usah diusap. Ya, tapi disantuni. Boleh gak sudah? Boleh. Kalau nyantuni batasnya kalau perempuan sampai dia menikah. Tapi gak usah diusap. Kalau laki-laki sampai dia kerja, itu boleh. Jadi santunan. Nah kalau bisa di bulan 10 Muharram nih, santunannya ditambahi santunan anak yatim dan duafa. Sebab apa? Yang duafa kasihan. Kan bukan cuma anak yatim doang yang harus kita santuni Bu. Ada orang duafa anaknya nih. Ya kamu mah enak ya, bapak udah mati tuh, begitu tuh. Karena dia dapat santunan mulu. Kamu mah enak ya, coba deh kalau bapakku mati. Kan jadi begitu. Kan banyak tuh orangnya nggak mampu punya anak banyak, itu kan banyak. Makanya itu tidak itu menyantuni anak yatim dan duafa. Apalagi yang sunnah ghairu muakkadah. Ya, besok ini sunnah tapi tidak terlalu dianjurkan. Besok ada yang sakit, jengukin. Ntar cari di RT sini yang sakit siapa? Ya, kalau orang sakit sih ya, jengukin. Ziarah kepada orang-orang alim. Nah, besok ini hari Asyura, ibu berziarah atau bersilaturahim kepada guru-gurunya, baik yang sudah meninggal atau yang belum. Ya, ziarah kepada gurunya. Gurunya siapa? Yuk kita kunjungi. Kemudian sunnah-sunnah yang ghairu. Jadi sunnah ghairu muakkad itu Bu, itu hadisnya dhaif tapi boleh kita pakai. Karena kan itu fadhilul amal, ada keutamaan. Sholat malam ya, atau sholat tasbih gitu ya besok ya, itu boleh. Yang rada-rada ada yang mengatakan bid'ah gitu, tapi boleh dikerjakan. Ada yang mengatakan itu bid'ah sayyi'ah, ada yang mengatakan bid'ah hasanah, tapi boleh dikerjain. Kalau ditinggalin gak apa-apa. Itu begini, mandi di tanggal 10 Asyura. Kenapa harus
dikerjakan. Soalnya kan mandi. Nah ibu emang mandinya cuma tanggal 10 Asyura. Itu mikirnya. Jadi kalau nanti jangan kalau ibu mandi tanggal 10 Asyura bid'ah, bukan, karena memang setiap hari kita mandi. Potong kuku. Pas sunnahnya motong kuku di hari Jumat. Ibu kalau motong kuku hari apa? Hari apa? Kalau nggak ingat, kalau Jumat. Motong kuku sunnahnya hari Jumat. Pas besok nih kukunya panjang, berarti dipotong. Nggak bid'ah, soalnya harus dipotong. Atau misalnya bercelak, ya bercelak. Ini juga ada yang mengatakan bid'ah hasanah, boleh dikerjakan. Tapi kalau ibu kan bercelak itu sunnahnya Rasulullah ya Bu ya. Kalau semakin orang pengen matanya tajam, sehat, itu bercelak. Celak namanya celaknya ismit. Itu celak yang disukai Rasulullah. Ada kemerahan gitu. Enggak hitam banget, bukan hitam banget gitu. Hitam merah. Namanya celak ismit. Coba aja browsing lah. Celak ismit. Celaknya itu hitam tapi kayak merah gitu. Nah, kalau ibu ingin bercelak di hari Asyura, biar jatuhnya nggak makruh karena masuk ke dalam, ibu celaknya sebelum subuh. Sebelum subuh ibu bercelak, sepanjang hari kan juga tentu itu, ya. Dan penutupnya adalah kita diajarkan oleh Al-Quran, dan para nabi untuk senantiasa memanjatkan doa-doa taubat. Ya, yang pertama, Rabbana zalamna anfusana. Itu yang pertama ya Bu ya, doanya Nabi siapa? Yunus. Nabi Adam, astagfirullah. Nabi Adam. Iya, doa Nabi Adam. Yunus sih. Ini belum juga pulang ke rumah. Belum juga pulang ke rumah. Penulisnya Nabi Yunus. Kan kita mau hijrah, masa ngajinya masih jiro? Jiping, ngaji kuping. Senantiasa memanjatkan. Ya sebentar, 5 menit bakal insyaallah sebentar. Mando. Ya, doa yang pertama Rabbana zalamna, ya. Ini nggak usah saya tulis semua, udah hafal. Anfusana, ya. Terus doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta. Udah nggak bisa baca ya udah lah Bu. Itulah ya. Terus doanya Nabi siapa yang illa taghfirli dan wa tarhamni aku minal khosirin. Illa nanti buka tuh surat Hud 47 ya, biar enggak kelemahan. Surat Hud 47. Firli wa tarhamni aku minal khosirin. Ya Allah, jika Engkau tidak mengampuni aku, tidak menyayangi aku, maka aku termasuk orang-orang yang rugi. Itu doanya Nabi Nuh. Doa Nabi Musa. Doa Nabi Musa yang diajarkan kepada kaumnya. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Enggak usah ditulis. Buka surat Al-Anbiya 87. 87 ya? Al-Anbiya 87 nanti dibuka ya Bu ya. Kemudian apalagi wafi doa yang istiftah wa zikran nabi. Jadi Rasulullah itu Bu kalau sehabis tahiyat itu Rasulullah doa ini diajarkan kepada Abu Bakar ya, ini dibaca juga. Doa setelah tahiyat, Allahumma apa? Allahumma inni dhalamtu. Ada apa? Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta
Allahumma faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub. Ada yang hafal? Nanti buka aja. Doa setelah tahiyat. Itu yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Bakar. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni antal ghafurur rahim. Itu dibaca. Terus ditambah lagi istighfar sayyidul istighfar. Allahumma barik lana ya. Terus ya. Dah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini udah puasa nih, udah puasa Asyura. Udah sore, kemarin udah jam 5, udah jam 4, habis asar. Terus ibu merasa kayaknya, aduh ini kayaknya keluar apaan ya, gitu ya. Terus tadi ibu nyesel, aduh jangan sampai komen deh. Terus nggak dilihatnya nanti habis buka puasa. Biar nggak nyesel, nggak usah begitu. Itu pahalanya itu sudah dihitung, gitu. Memang kodratnya perempuan. Nah, kalau misalnya lagi halangan nih, besok nih hari Asyura, apa sih yang bisa kita lakuin? Kita nih seorang perempuan ya, perempuan. Doa tadi, doa sayyidul istighfar, doa taubat itu dibaca. Itu boleh ya, karena kita niatnya untuk berdoa. Ya. Terus apa lagi yang bisa meluaskan nafkah selain apa tadi? Yang berpuasa saat kita mens tadi. Yang kedua? Ya, yang meluaskan nafkah untuk keluarga itu batasan keluarga itu tadi kan. Batasan keluarga jadi man wus'a ala ahlihi fi yaumi asyura, barang siapa yang meluaskan rezeki keluarganya. Nah, itu batasan keluarganya itu ibunya, anaknya, Istrinya. keluarga besar berarti. Asistennya, rumah tangga, itu termasuk keluarga. Itu diluaskan. Istrinya berapa? Orang tadi udah. Siapa tahu lebih dari satu. Oh, istrinya. Kan itu keluarganya berarti begitu. Asistennya punya asisten 2 diluaskan lagi. Anaknya punya anak gadis berapa nih, tambahin lagi, sangunya gitu loh. Intinya Muharram itu Bu, intinya ibu harus pegang hari kasih sayang. Keluarganya dapat kasih sayang, anak yatim dapat kasih sayang. Kenapa di hari Asyura itu harus menyantuni anak yatim? Salah satunya karena supaya mereka juga merasakan sentuhan kasih sayang. Mereka punya orang tua, kita yang jadi orang tuanya. Ya, kalau untuk meluaskan nafkah, caranya gimana gitu tadi? Iya. Ya, cara Maksudnya bukan maksudnya yang tadi batasannya, karena kan kadang mohon maaf yang selalu disiarkan itu kan lebih banyak kesantunan kan gitu. Nah itu maksud saya ya. Ya, jadi gini, Mohon maaf. ya nggak apa-apa. Jadi gini Bu, saya ulang lagi nih jadinya. Amalan yang utama itu 2. Dari 10 itu yang paling utama cuma 2. Puasa di tanggal 10 Asyura sama melapangkan nafkah buat keluarganya. Ini yang paling afdol. Tadi kan sudah saya bagi. Jadi jangan begini, meluaskan, menyantuni anak yatim, hutangnya ada dibayar. Melapangkan nafkah untuk istrinya. Tadi itu deh. Jadi itu pokoknya lah ya. Jangan sampai begitu gitu, ya. Jadi jangan sampai begitu. Harus 2 itu puasa sunat sama melapangkan nafkah buat keluarganya. Adapun menyantuni anak yatim urutan setelah itu. Sebab masing-masing punya tanggung jawab, terutama suami. Bang, kalau mau rezekinya lancar ya udah saya diluasin dulu, habis itu anak yatim. Nah, gitu. Jangan sampai kita punya hutang, ditanya tunin. Kita punya hutang, kita foya-foya sama keluarga gitu. Jadi yang wajib itu mesti ditutup. Kita puasa Asyura, tapi kita masih punya hutang, boleh. Wajib itu langsung. Itu cukup ya? Baik, terima kasih.
Yang lain-lain itu sunnah, Bu, silakan dikerjakan. Tapi yang paling utama di antara 10 amalan itu, 1 puasa, 2 tausiah, meluaskan atau melapangkan nafkah. Ada yang lain-lain itu. Yang lain tadi, Bu? Santunan. Di luar tanggal itu sih. Tanggal 10 nggak apa-apa. Dilaksanakan hari minggunya. Kalau ini ada Asyura, lebih baik, lebih utama santunannya besok. Ya, karena kan tadi jangan dilewati. Pahalanya bisa 10 Asyura. Ibu puasa 1 hari di Asyura, pahalanya 10. Bisa dilipat lagi. Ibu nyantuni anak yatim di tanggal 10 Asyura, bisa dilipat gandakan dari puluhan anak yatim lagi santunannya. Jadi kalau bisa, mudah-mudahan saya doakan semuanya dapat rezeki cukup. Besok bisa nyantuni anak yatim, doa Pak siapa aja. Besok juga suami-suami bisa melapangkan nafkah kepada kita. Dikumpulin dulu, kemudian nyantunannya itu besok hari Minggu gitu. Ya, yang penting di bulan haram gitu ya. Ya pahalanya mah tetap ya, santunan namanya bulan Muharram, harinya anak yatim katanya gitu ya. Tapi kan sebaik kita kan ngambil utamanya Bu. Nah, kalau misalnya nggak bisa ngambil hari utama di bulan besok, bukan berarti nggak dapat pahala. Tapi sayang sayang. Tapi boleh, katanya nggak boleh ya. Apalagi itu soalnya tadi Ibu bilang uangnya tuh jamaah gitu maksudnya ya, uangnya jamaah ya. Mudah-mudahan nggak apa-apa sih, apa ya, santunannya tetap di bulan Muharram, hanya nggak mendapatkan keutamaan di Yaum Asyura-nya. Tapi alangkah lebih baik kalau misalnya besok. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa di bulan Muharram ini gitu. Apa tuh baju ini sama tuh senyum-senyum kayaknya mau curhat. Curhatan belakang kan kita. Jadi begini aja Ustazah. Assalamualaikum. Udah jam 11 Kalau lewat. saya kan sekarang kan dia disantunin anak nih, hanya dia kalau kirim ke tanggal 5 gitu ya. Boleh nggak kalau kita nyuruh bilang, ya nanti kamu kirimnya tanggal 5 Muharram aja ya, gitu saja boleh nggak? Mintanya tanggal berapa juga? Tanggal 5 itu maksudnya tanggal Masehi ya. Oh, Maksudnya kan 10 Muharramnya kan ya boleh, nggak apa-apa, nggak ada yang larang. nggak kita nyuruh. Iya, nggak apa-apa. Kalau anaknya dari duitnya kan nggak sama. Maju ya, kadang-kadang. Ya itu ya Ibu, mungkin kalau penjelasan saya ya karena waktu ya, nggak mungkin kita bisa bahas semuanya. Mudah-mudahan Ibu juga masih bisa menimba ilmu di sana-sana untuk melengkapinya. Atas segala keterangan yang saya sampaikan, mohon maaf. Aku lupa tidak ada astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bu, kita khusyuk sebentar, munajat kepada Allah, bermuajahah kepada Allah, bermujahadah kepada Allah, bermuraqabah kepada Allah di hari yang sangat mulia ini, hari Kamis, hari bertepatan dengan 9 Tasu'a. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang, besok bisa melaksanakan puasa Asyura. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kesabaran, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa wadina fil ghairi haqqi ila tariqil mustaqim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taghfir biha jami'al hajat wa tarhamna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tukallimuna biha as-saghaya min jami'il khawatir fil hayati kulliha ba'da al-mamat. Allahumma
لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بك فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه الا قضيتها بحاجاتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما علمت به منا انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم